lagi ya. Ya, memangnya sekarang kita tuh mau ngapain lagi sih, Bi, enaknya nih? Nah, selain Ganerions, ada lagi loh yang mau kenalan sama kita. Dan pastinya Waduh, perkenalan yang bakal disampaikan habis ini bakal bermanfaat banget deh buat kita. Tahu nggak? Orang yang habis ini mau kenalan juga mau ngasih hadiah loh. mau. Keren banget ini mah kita kayak wajib dengerin baik-baik deh ini. Oh ya guys, Iya, bener banget. Sehabis ini bakal ada kakak dari MIS Consulting yang akan ngasih tahu kita semua yang ada di sini dengan informasi yang bakal membantu kita dalam belajar TPB nanti, guys. Widih, keren banget ini mah kita wajib dengerin baik-baik nih. Oh ya guys, for your information tuh, MIS ini acara sponsor utama kita loh guys. Nah, maka dari itu, langsung saja kami persilahkan Kak Agni dari MIS Consulting untuk menyampaikan informasinya. Silahkan Kak Agni. Tangan buat Kafni. Kasih. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan saya waktu. Sebelumnya, halo, selamat pagi semuanya. Kenalin, aku Agni Nur Hapija, biasa dipanggil Agi. Aku dari FMIPA ITB 2022. Nah, di sini aku ngewakilin MSC buat ngisi acara Ganesha Imperio 23 ini. Oke, aku boleh share screen ya. Sebenarnya ini tidak kebalik. Ini kan kebalik ya tulisannya ya. Ini kita tentang ini. Share screen-nya udah ada belum? Sudah. Udah Kak. Udah aman? Oke, kita lanjut aja langsung. MSC itu apa sih? Nah, MSC itu adalah singkatan dari, bentar. Ini udah maju belum PPT-nya? Oh, udah. Bentar. MC, boleh dijawab nggak? Ini udah muncul lagi belum? Udah Kak, udah muncul. Siap aman. Oke. Jelas. Jadi MSC itu singkatan dari Mass Consulting. Aduh. Kami merupakan sebuah lembaga konsultasi pendidikan private yang didirikan oleh alumni ITB pada tahun 2013 yang berfokus membantu adik-adik TPB, mahasiswa tingkat 2, dan mahasiswa yang mengulang TPB untuk mulai tahap tersebut dengan gemilang. Pengajar kami juga berasal dari mahasiswa dan alumni S1 dan S2 ITB yang pastinya memiliki prestasi terbaik. Nah, ini ada founder of MSC atau yang sekarang menjadi pimpinan di MSC, yaitu Kang Wawan Kurniawan. Beliau juga merupakan YouTuber berfisika.com. Jujur, pertama aku tahu Kang Wawan itu dari YouTube-nya juga, karena aku juga kan
TPB ya, dan aku pernah nyari soal materi gitu di YouTube dan muncullah berfisika.com. Disitulah aku tahu itu Kang Wawan sebelum aku join di MSC itu. Nah, selanjutnya MSC memiliki 2 kantor. Yang pertama ada kantor MSC yang di Bandung, yang berada di Jalan Gelap Nyawang. Ini kalau kalian bisa lihat, ini ITB, Taman Ganesha, terus ke MSC. Jadi kalian bisa jalan dari ITB buat ke MSC. Nah, di Jalan Gelap Nyawang juga itu banyak makanan ya guys. Jadi kalian kalau di MSC itu enak banget lah pokoknya. Nah, karena kalian TP-nya nanti di Jatinangor ya, kita juga punya kantor di Jatinangor yang akan diresmikan pada Agustus 2023 nanti, yang berada di Jalan Raya Winaya Mukti. Nah, ini ITB, terus ini MSC, kalian juga bisa jalan dari ITB Jatinangor ke MSC yang di Jatinangor. Nah, terus biar lebih pada semangat nih ya, aku bakal kasih voucher buat kalian yang aktif di sini. Nanti maksud aktif itu gimana sih? Aktif bertanya, aktif menjawab, dan sebagainya. Nanti vouchernya akan aku titipkan untuk diberikan kepada kalian yang aktif. Nah, aku mau nanya nih sama kalian. Ada yang tahu nggak TPB itu apa? Kan kalian nanti tahun pertama itu bakal TPB dulu ya? Atau ada yang belum tahu nih TPB itu apa? Ada yang tahu nggak TPB itu apa? Aku tahu, Kak. Boleh jawab nggak tadi yang tahu? Jelasin TPB itu apa? Jadi sejauh yang aku tahu. Kenalin dulu ya namanya. Oh iya. Sorry, aku Muhammad Kamal Fabiano dari ITB Ganesha, boleh dipanggil Kamal. Nah, sejauh yang aku tahu, kalau TPB itu singkatan dari tahap persiapan bersama. Jadi di mana kita mahasiswa baru ITB itu, seluruh mahasiswa baru ITB akan mengikuti tahapan TPB ini untuk menyiapkan diri lagi untuk lanjut ke tahap yang selanjutnya gitu. Udah segitu. Terus di sini tuh setahu aku ya, kalau TPB tuh jadi kita kasarnya kayak belajar di SMA lagi, tapi dengan tahapan yang lebih tinggi gitu aja sih yang aku tahu. Oke, ada yang mau jawab lagi nggak? Saya, Kak. Boleh, siapa kenalin dulu ya, terus langsung jawab aja. Baik, perkenalkan saya Rizky Andika, Kak. Baik, menurut saya melengkapi dari jawaban teman tadi, TPB ITB itu kan tahap persiapan bersama, itu di ITB dilaksanakan selama 2 semester, Kak. Jadi sebelum kita masuk ke jurusan masing-masing, kalau di FTTM itu kalau nggak salah ada 4, pertambangan, perminyakan, metalurgi, sama geofis. Nah, itu kita selama 2 semester belum masuk ke situ, tapi TPB dulu. Nah, materi pembelajarannya itu sama seperti yang disebutkan tadi itu, seperti SMA, namun lebih dalam. Jadi kurang lebihnya kita belajar tentang mapel, mafiki, bahasa Inggris, olahraga, seperti itu. Terima kasih. Oke, ada yang mau jawab lagi? Selain yang tadi? Boleh kenalin dulu namanya. Saya Faiza dari Jakarta. Saya ingin menambahkan, tadi kan memang dari TPB itu kan kita kan berasal dari sekolah-sekolah yang notabene itu berbeda-beda daerah ya. Ada yang mungkin dari Kalimantan, dari Jawa, ada yang mungkin dari Bali. Dan itu kan memiliki standar pendidikan yang berbeda-beda. Jadi mungkin ITB ini bertujuan untuk mengadakan TPB ini agar ilmu dasar dari fisika, kimia, dan lain-lainnya itu sama, Kak. Terima kasih. Oke, makasih ya, Kak. Kayaknya udah cukup 3 orang aja, dan kayaknya hampir semua jawaban dari 3 orang itu hampir sama ya. Nah, oke, aku jelasin lagi. Bener kok, tapi yang tadi 3 orang sebutin itu bener ya. TPB adalah
tahap persiapan bersama. Pada tahap ini, selama 1 tahun atau 2 semester, kalian akan belajar hal-hal mengenai dasar-dasar sebelum dapat lanjut ke fase jurusan. Tujuan daripada adanya TPB untuk menghindari kesalahan mahasiswa dalam memilih jurusan dan lebih memacu mahasiswa untuk berjuang mendapatkan jurusan idamannya. Selama masa TPB ini, kalian bakal kuliah dengan teman satu fakultas. Nah, tapi yang nggak aku dengar dari kalian bertiga ini, nah di TPB ini ada beberapa mata pelajaran, yakni matematika dasar yang disebut kalkulus, kimia dasar, fisika dasar, dan lain-lain. Seperti MKU, mata kuliah umum yang lain gitu. Nah, tapi yang aku nggak dengar dari kalian ini nih ya, dengerin. Pada tahap persiapan bersama, ada batas maksimal kelulusan adalah 2 tahun dengan IPK minimal 2. Jadi, jika ada mata kuliah yang belum lulus, kamu harus mengulang dengan syarat nilai lulus dan IPK minimal 2. Nah, kalau kata orang-orang nih ya, TPB itu katanya tahap paling bahagia. Tapi kalau menurut aku, TPB itu adalah jembatan yang di bawahnya jurang, tapi jembatannya itu nggak ada pagernya. Jadi kalau misalnya kalian goyang-goyang, larak lirik sana-sini, kalian bakal jatuh ke jurang. Tapi kalau misalnya kalian fokus ke depan, kalian bakal sampai ke tujuan kalian. Nah, aku juga mau kasih tahu ke kalian nih, pentingnya. Aku mau tanya dulu nih ke kalian, libur 3 bulan kalian ngapain aja nih? Rebahan, scroll sosial media, atau nongkrong? Ada yang mau jawab nggak? Aku, Kak. Nah, boleh. Aku mau tahu ke kalian nih. Ada yang mau jawab? Aku, Kak, boleh. Boleh, sok libur 3 bulan ngapain aja? Kenalan dulu ya. Oke, baik. Perkenalkan, nama aku Hisyam Abdul Hakim. Aku berasal dari SMA Negeri 4 Kota Cimahi. Libur 3 bulan ngapain aja? Pertama, aku pusing sih, Kak, jujur. Aku pusing ya main game. Terus Ya. aku baca beberapa buku juga. Terus apa lagi ya, Kak? Paling nulis puisi sih, Kak. Dan selain itu bantu-bantu ibu. Selesai. Oke, makasih ya. Nah, Oke, Kak. aku mau nanya nih ke kalian, ada yang udah belajar duluan belum? Saya, Kak. Siapa? Rizky-an ini ya? Oke, nih aku juga mau kasih tahu ke kalian pentingnya curi start, belajar duluan materi TPB. Tapi kalian pasti ada yang bingung. Yang pertama nggak tahu harus belajar apa. Terus materinya dari mana dan cara paham materinya gimana. Kan tadi ada yang bilang ya, TPB itu belajar SMA lagi, tapi menurut aku mah maksudnya dalam 3 tahun SMA tuh dijadikan 1 semester di ITB. Gimana, nggak pusing kan? Nah, biar pada semangat lagi nih. Aku mau kasih voucher buat kalian, buat semua yang ikut acara Ganesha Imperial ini. Ini vouchernya bisa kalian screenshot dan bisa kalian tukarkan nanti saat pendaftaran. Ini bisa di screenshot dulu ya. Ini berlaku untuk semua yang ikut acara ini. Udah di screenshot? Nah, voucher ini buat apa sih? Nih, ini voucher untuk ditukarkan pada saat pendaftaran. Pendaftaran apa? Pendaftaran program liburan dan curi start. Nah, untuk menjawab kebingungan kalian tadi, MSC membuka program liburan dan curi start untuk mahasiswa TPB ITB 2023 yang dilaksanakan pada bulan Mei sampai Juli 2023. Nah, keuntungan mengikuti program ini apa sih? Yang pastinya ya, mengisi waktu liburan yang panjang dengan curi start, lalu lebih memahami materi kuliah dengan lebih mendalam, juga lebih siap menghadapi materi kuliah sebelum masuk kuliah di Agustus 2023 nanti. Nah, nanti kita juga di MSC bakal mereview kembali pelajaran fikih itu matematika, fisika, kimia saat SMA dengan materi lebih mendalam. Dan juga kalian nanti pasti bakal lebih mudah latihan soal ujian, UTS maupun UAS. Nah, untuk jadwalnya, ini jadwal rutin tiap pekan. Untuk kelasnya dibagi menjadi 2 jenis,
yaitu yang terdiri dari beberapa orang disebut kelas dan satu orang disebut private. Nah, kan kuliahnya belum mulai nih. Untuk kalian yang jauh di luar Bandung itu gimana? Nah, kalian bisa melaksanakannya secara online. Dan untuk kalian yang berada di daerah Bandung, kalian bisa melaksanakannya secara offline di kantor MSC yang dekat ITB Ganesha. Nah, kelebihan MSC daripada yang lain itu apa sih? Kelebihannya adalah dari segi fasilitasnya. MSC itu memiliki fasilitas yang tidak dimiliki oleh yang lain, seperti solusi PR, tugas dan tugas pendahuluan praktikum, solusi tutorial Mafiki lengkap 2023-2024, solusi tutorial Mafiki lengkap tahun sebelumnya, solusi ujian tahun sebelumnya, live chat bertanya kesulitan soal dan materi Mafiki kapan saja, konsultasi gratis di kantor di luar jadwal les, dan juga kantornya itu luas, dekat ITB, nyaman, dan ada wifi-nya. Nah, MSC juga memiliki file belajar, kayak buku pegangan utama kampus dan solusinya, rangkuman, buku dosen, dan sebagainya. Nah, untuk fasilitas solusi PR, kayak solusi PR dan tugas itu, kan selama sebelum kuliah kita nggak ada, kan itu solusinya, fasilitasnya dipakai saat kapan? Nah, ini fasilitasnya dipakai saat kita udah buka pendaftaran program reguler semester 1. Jadi fasilitasnya itu bisa digunakan saat ini. Nah, program reguler semester 1 mahasiswa TPB ITB 2023 ini dimulai pada Agustus nanti sampai Desember 2023. Program reguler merupakan program pendamping mahasiswa TPB selama semester penuh. Semua permasalahan meliputi TPB, meliputi PR, kuis, tutorial, praktikum, UTS dapat diselesaikan dan diikuti dengan baik, sehingga mahasiswa TPB akan mudah mendapatkan IPK gemilang dan mendapatkan jurusan yang diinginkan. Untuk jadwalnya sama kayak program holiday tadi, jadwal rutin tiap pekan. Tapi kelasnya dibagi menjadi 3 jenis kelas, yaitu yang terdiri dari 10-20 orang disebut kelas, 2-3 orang disebut grup, dan 1 orang disebut private. Dan program ini juga bisa dilakukan secara offline ataupun online. Nah, untuk program yang ini karena kalian TPB-nya nanti di Jatinangor ya, ini bakal diadakan di kantor MSC yang di Jatinangor. Nah, untuk program ini ada vouchernya juga nggak? Ada dong. Nah, ini bisa kalian screenshot lagi ya. Karena voucher yang untuk program yang holiday sama program reguler ini berbeda. Udah di screenshot semuanya? Oke, lanjut. Apakah di MSC hanya belajar Mafiki? Oh, tentu tidak, karena mata kuliah umum juga ada di MSC, terutama pengenalan komputasi. Nah, pengenalan komputasi itu MKU ya, mata kuliah umum, cuma berapa SKS 2 atau 3 gitu ya. Cuma Pengkom ini ada praktikumnya. Menurut aku pribadi ya, yang aku sebelum masuk ITB itu nggak pernah belajar komputasi Pengkom ngoding gitu loh. Jadi pas masuk ITB tuh pas ada matkul ini tuh sedikit pusing. Nah, jadi aku terbantu sama MSC karena tutor di MSC tuh ada yang jago banget Pengkom ini. Nanti juga karena praktikum tuh kan ada tugas pendahuluan praktikum. Nah, itu juga bakal dibantu nantinya. Terus kalau misalnya ngomongin TP, tugas pendahuluan praktikum ini ya, yang ada tuh Pengkom, kalau aku ya FMIPA, Pengkom, terus kimia, kayaknya FTM juga sama deh, sama fikinya A semua, sama fisika. Nah, semuanya itu ada TP, tugas pendahuluan. Jadi sebelum praktikum kita ada tugas dulu. Nah, itu bisa dibantu di MSC. Terus juga di MSC itu ada yang namanya Get Member. Jadi kalau kalian jadi bagian dari MSC itu bisa ngehasilin uang. Gimana caranya? Ajak teman kamu dan dapatkan cashback sebesar Rp100.000 untuk 1 orang teman yang kamu ajak. Kalau ngajaknya 10 orang dapatnya berapa ya? Dapatnya 1 juta dong. Seru banget kan? Pokoknya jadi anak MSC tuh. Terus selanjutnya ada sesi tanya jawab. Boleh yang mau bertanya seputar MSC atau yang lainnya boleh, atau seputar ITB boleh.
Baik Kak, saya mau izin bertanya. Boleh Boleh? kenalin dulu ya. Saya Muhammad Wisnu Adiaksa, dipanggil aja Wisnu, asal dari Magelang, SMA 1 Magelang, kayak yang tadi perkenalan itu. Saya mau tanya, untuk akumulasi nilai dia, kan minimal harus di atas 2. Nah, saya mau bertanya, bagaimana akumulasi nilai itu dapat dari apa aja gitu, untuk bisa dapat nilai di atas 2. Apakah hanya dari tes atau tugas atau apa yang menentukan IP di atas 2 itu? Terima kasih. Oke, langsung aku jawab aja ya. Kalau misalnya mungkin tadi nanyanya tuh nilainya dapat dari mana aja ya. Nah, kalau di ITB tuh beda sama SMA. Kalau SMA kan kadang ada nilai kasihan, tapi kalau di ITB tuh nggak ada. Nah, kayaknya aku jawab penilaiannya aja ya. Jadi setiap matkul tuh beda-beda. Terus kalau misalnya nanya total IPK tuh ada cara perhitungannya itu mah sama di Google juga banyak, tapi aku lupa. Nah, tapi untuk penilaian di tiap-tiap matkul itu beda. Misal nih ya di kimia itu kan ada praktikum, terus nilai UAS, UTS itu 30 atau 35% gitu masing-masing. Terus ada nilai praktikum, terus ada KBF, kuis bersama fakultas, kuis gitu. Nah, itu tuh berapa persen, terus digabung gitu. Terus kalau misalnya fisika sama matematika kalkulus itu ada nilai tugas biasanya. Jadi tiap matkul tuh beda-beda. Terus kalau misalnya MKU, kalau menurut aku pribadi nih ya, kalau MKU mata kuliah umum selain Mafik itu, yang penting kamu masuk, absen, ngerjain tugas, udah kamu bakal lulus itu. Nggak ada kata nggak lulus kecuali kalau kamu jarang masuk gitu. Menjawab nggak? Baik, terima kasih Kak sudah menjawab. Oke, ada yang mau tanya lagi? Kayaknya nggak ada ya. Jadi aku mau ngejelasin lagi tentang voucher untuk yang aktif tadi. Itu bakal dapat diskon 5% lagi. Jadi kalau misalnya kalian udah dapat voucher tadi yang untuk seluruh peserta ini, kalian bisa ditambahkan diskon yang aktif tadi ya, yang tadi 5 orang udah ngejawab. Nanti aku titipkan vouchernya kepada panitia untuk diberikan kepada kalian. Oke, sebelum ditutup ada yang mau bertanya lagi nggak? Oke, kayaknya nggak ada ya. Jadi, kalau misalnya kalian ada yang ingin ditanyakan, lebih lanjut, kalian bisa hubungi kontak ini. Terima kasih dan sampai jumpa di MSC. Terima kasih Kak. Oke. Terima kasih kepada Kak Agni dari MES Consulting. Nah, gimana Sa? Oh ya, sebelumnya makasih buat Kak Afni dan MES Consulting. Nah, buat teman-teman yang pengen IPK-nya cum laude, langsung aja gas ke MES Consulting. Yuk ngambis bareng MES Consulting. Oke, tepuk tangan dong untuk Kak Agni dari MES Consulting. Kak Afni dan MES Consulting. Setelah ini enaknya ngapain ya, Bi? Habis ini masih ada beberapa pembicara lagi loh guys, dan pastinya gak bakal kalah seru lah. Tapi sebelum itu kita mau ngapain sih ya sekarang? Ada yang bisa tebak nggak? Ada yang bisa nebak nggak? Mau ngapain kita sekarang? Saya tahu deh, saya tahu nih. Kayaknya nggak ada yang
Mbak, yaudah deh, jelasin dong, Sa. Abis ini kita mau ngapain? Habis ini bakal seru banget, guys. Ayo siapa yang mau hadiah? Mana suaranya, mana reknya? Yang mau hadiah coba cung tangannya, cung. Saya. Ya. Jadi sekarang bakal ada. Masa dikit yang mau hadiah? Kalian nggak mau hadiah? Mau banget dong, mau. Mau semuanya pada mau tuh. Mau. Oh, habis ini kita bakal main games, yuk. Game apa tuh? Game apa? Main FF kita, iya. Mabar FF. Ya, kita bukan bocil FF. Bukan. Untuk game kali ini bakalan ada riddle yang harus dipecahin sama Ganerions. Wih, ide bagus tuh. Anak ITB